Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, saya akan melanjutkan materi kelas 12 Matematika Peminatan pada semester genap ini. Materinya adalah statistika. Jadi nanti anak-anak akan saya jelaskan mengenai materi statistika. Kita mulai saja. Yang pertama tentang kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu bisa dibaca, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial, menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal, menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Pengalaman belajar bisa dibaca sendiri ya. Untuk selanjutnya ini juga bisa dibaca sendiri, yaitu motivasi. Jadi penemu dari materi ini atau pengembang dari materi ini adalah ini ya. Insya Allah bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama dengan pengertian variabel acak. Pengertian variabel acak. Variabel acak random. Random variabel adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Nah, kemudian variabel acak ini dibagi dua nanti. Yang pertama adalah variabel acak diskrit. Apa itu variabel acak diskrit? Adalah variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilai variabel acak diskrit berupa bilangan cacat dan tentu saja tidak berbentuk pecahan. Jadi untuk mengingat-ingat bahwa variabel acak diskrit itu bilangannya berupa bilangan cacat, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada pecahan. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya ya. Contoh variabel acak diskrit. Contohnya misalnya banyak rumah di kampung Anda yang memiliki bel pintu. Nah, berarti kan bisa dihitung berapa banyaknya. Nah, itu merupakan salah satu contoh variabel acak diskrit. Kemudian ada banyak TV yang terjual setiap tahun dari sebuah toko elektronik. Ini juga contoh. Ada lagi yang ketiga, banyak pulhan cacat yang ditemukan di sebuah gudang pabrik pulhan. Nah, ini contoh-contoh variabel acak diskrit. Nah, nanti coba Anda cari contoh-contoh yang lain yang insya Allah mudah ya. Dari kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengambil contoh-contoh mengenai variabel acak diskrit. Kemudian yang kedua ada variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau pada garis bilangan ya. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real. Jadi kalau diskrit tadi berupa bilangan cacat, sementara ini berupa bilangan real. Sebagai contoh, misalnya daerah hasil dari variabel acak kontinu adalah X. X ya
X, di mana X itu antara 0 sampai 1. X-nya bilangan real. Jadi di sini datanya nanti adalah berbentuk pecahan ya. 0 sampai 1. Ini pecahan. Ya, kalau tadi nggak boleh pecahan kalau diskrit ya. Kalau ini boleh pecahan. Termasuk ini. Ini bahkan seluruh bilangan real dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, ini adalah variabel acak kontinu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh variabel acak kontinu, yaitu misalnya tinggi pria dapat berkisar pada interval 50 cm sampai 250 cm. Ini berarti nanti akan terjadi bilangan pecahan ya. Mungkin tingginya 150,9 cm kayak gitu. 160,3 dan seterusnya. Ini contoh dari variabel acak kontinu. Berikutnya adalah volume susu yang dihasilkan seekor sapi dalam sebulan. Jadi nanti pasti ada pecah-pecahannya ya. Berapa liter ya, 3 liter, 5 misalnya, 6 dan seterusnya. Ini adalah variabel acak kontinu. Hari ini pengertiannya ini saya yakin tidak terlalu susah dan mudah diingat. Jadi saya ulang, untuk variabel acak diskrit itu bilangannya berupa bilangan cacat, sedangkan kalau kontinu itu berupa bilangan real. Selanjutnya langsung kita teruskan dengan distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama kita bahas mengenai fungsi probabilitas. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Sedangkan besar probabilitas dari setiap peristiwa dapat dinyatakan dalam bentuk P1, P2, P3 dan seterusnya. Maka nilai P itu berkisar antara 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Insya Allah kamu di matematika wajib di kelas 2, kelas 12 juga diberikan. Bahkan di SD itu sudah mulai dikenalkan bahwa peluang itu paling kecil adalah 0. Kalau 0 berarti tidak terjadi. Kemudian kalau 1 itu adalah pasti. Jadi pasti. Jadi peluang itu kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Paling kecil 0, paling besar 1. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk notasi sigma ya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai N dari PI sama dengan 1. Artinya apa? Jumlahnya seluruh peluang itu nanti harus ada 1. Jadi kalau kita mencari peluang dari suatu kejadian itu pasti jumlahnya adalah 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Itu adalah peluang ya. Definisi fungsi probabilitas ya. Definisi fungsi probabilitas. Definisi, misalkan X suatu variabel acak diskrit dengan nilai-nilai X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Suatu fungsi fx sama dengan P, X sama dengan X disebut fungsi probabilitas dari X jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk X, untuk semua X. Jadi fx harus positif. Yang kedua adalah notasi sigma, sigma dari I 1 sampai N dari fxi sama dengan 1. Tadi sudah saya jelaskan di muka bahwa peluang itu jumlahnya harus ada 1, paling besar 1 ya. Kita teruskan dengan distribusi probabilitas.
distribusi probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Yang pertama, tabel distribusi probabilitas. Yang kedua, tabel fungsi probabilitas. Yang ketiga, grafik distribusi probabilitas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama, pada percobaan melempar dua dadu bersama-sama satu kali, fungsi probabilitas muncul gambar dapat ditentukan sebagai berikut. Tabel distribusi probabilitas. Kalau kita melempar dua dadu bersama-sama satu kali, maka peristiwa yang mungkin terjadi atau disebut dengan ruang sampel dengan lambang S, NS, itu ada 4, yaitu pasangannya adalah AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kemudian banyak sisi gambar yang muncul. Jadi ini yang diperhatikan nanti variabelnya, variabel acaknya adalah muncul gambar ya. Maka di sini kalau angka-angka berarti gambarnya tidak ada 0. Kemudian AG gambarnya 1, GA gambarnya 1, GG gambarnya 2. Ya, dari tabel distribusi probabilitas dibentuk tabel fungsi probabilitas. Kalau X 0 ya, maka Px P0 sama dengan 1/4. Kalau X1 maka P1 adalah setengah. Mengapa demikian? Ya, untuk mencari probabilitas adalah banyaknya muncul kejadian dibagi banyak yang mungkin. Jadi di sini S-nya adalah 4 ya. Kemudian kalau ditanya peluang muncul tidak ada gambar, yaitu berarti 0 ya. 0 ini banyaknya 0, berarti di sini kan banyaknya 1, AA ini ya. AA ini banyaknya 1 dari 4 pasangan, sehingga peluangnya adalah 1/4. Kemudian kalau mengharapkan muncul satu gambar, ini berarti di sini ada 2. Kemudian pasangannya adalah AG dan GA, berarti ada 2 ya. Berarti peluangnya atau probabilitasnya adalah 2/4 atau setengah. Kemudian yang berikutnya adalah kalau diharapkan munculnya gambar adalah 2, maka yang ada hanya satu pasangan ya, satu pasangan. Ini muncul gambar 2. Hingga kalau satu pasangan yang mungkin kan ada 4, berarti peluangnya adalah 1/4. Nah, ini sesuai dengan definisi yang tadi ya. Maka ini 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4, ini jumlahnya adalah 1. Cocok ya. Jadi cocok dengan tadi. Kemudian dari fungsi probabilitas ini dapat dibentuk atau digambar ya, yang namanya grafik distribusi probabilitas. Yang pertama dapat digambar dengan namanya diagram batang. Insya Allah Anda sudah bisa membedakan antara diagram batang dengan nanti yang kedua adalah histogram ya. Jadi yang pertama ini dengan diagram batang. Jadi menyajikan persegi panjangnya ini tidak berimpitan, ini namanya diagram batang. Ya, diagram batang. Jadi teman lihat di situ P0 adalah 1/4, Px0 ya, 1/4. Kemudian Px1 adalah setengah, ini setengah. Kemudian Px2 adalah 1/4. Ini gambar dari sini ya. Nah, kemudian bisa juga digambar dengan histogram. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau tadi
persegi panjangnya tidak berhimpitan, kalau histogram itu persegi panjangnya berhimpitan ya. Kemudian sama saja tadi, dan yang di atas ini menyatakan apa ini jumlahnya, jadi peluangnya. Jadi kalau 0, B0 itu 1/4 dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh ya untuk distribusi probabilitas ya. Selanjutnya supaya lebih jelas kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ya, pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama. Jadi kalau tadi 2, sekarang 3. Variabel acak dalam pembicaraan adalah banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Tetap gambar. Tentukan distribusi probabilitas, tabel fungsi probabilitas, dan grafik fungsi probabilitas. Nah, sehingga kalau 3 koin tadi, maka peristiwa yang mungkin terjadi ya, atau ruang sampelnya ada 8 pasangan. 8 pasangan ya, yaitu AAA, AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Banyak sisi gambar yang muncul karena ini yang pertama tidak ada G-nya berarti 0 dan seterusnya ya. AG berarti 1, AGA berarti 1, AGG 2 dan seterusnya ya. Itu adalah distribusi probabilitasnya. Selanjutnya untuk yang tabel fungsi probabilitasnya. Jadi X ada banyak kejadian muncul sisi gambar. X kalau diharapkan muncul gambarnya tidak ada, berarti peluangnya adalah 1/8. Mengapa 1/8? Karena tadi ada pasangan AAA tadi ya. Pasangan AAA tadi itu jumlahnya cuma 1. Nah, banyaknya anggota ruang sampel ada 8 ya, sehingga di sini peluangnya 1/8. Kemudian kalau X sama dengan 1, P1 itu 3/8. Tadi sudah dibuka tadi, didistribusi. Maaf tadi. Nah, di sini. Nah, ini ada AAG, kemudian AGA, berarti ini jumlahnya adalah 2 ya, ini 1, 2, kemudian GAA, sehingga kalau dilihat di situ, nah kalau minta ada gambarnya. Ini ada gambarnya 1, itu jumlahnya 3 tadi ya, 3 pasangan, berarti 3/8. Kemudian kalau mengharapkan muncul 2 gambar, maka banyaknya pasangan tadi ada 3, berarti peluangnya 3/8. Kalau mengharapkan keluar 3 gambar, jadi ketiga-tiganya adalah gambar, maka peluangnya adalah 1/8, yaitu pasangan GGG tadi. Nah, itu tabel fungsi probabilitas. Nah, kemudian yang berikutnya grafik fungsi probabilitas. Seperti tadi ada 2 cara menggambar. Yang pertama adalah dengan diagram batang. Ini bisa dilihat ya, hampir sama seperti tadi, cuma kalau tadi 2 koin, ini 3 koin ya, termasuk ini adalah histogramnya ya. Itu adalah contoh yang kedua. Nah, insya Allah nanti Anda bisa melihat dari buku yang sudah Anda miliki untuk melihat contoh-contoh yang lain. Tadi ini saya berikan contoh lagi satu kali lagi, contoh 3 ya. Diketahui fungsi distribusi probabilitas Px
sama dengan K per X plus 1 untuk X 0, 1, 2, dan 3. Tentukan nilai K. Kemudian nilai P untuk X kurang dari 2. Ya, gitu ya. Maka dari sini notasi sigma I 0 sampai 3 PI sama dengan 1. Ini dari rumus yang tadi ya. Kemudian dimasukkan mulai dari 1 ya. Mulai dari 1, jadi X-nya dimulai dari 0. Jadi 0 tambah 1, kemudian 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1. Nah, kalau kita selesaikan ini, jadi ini. Kemudian disamakan penyebut, akhirnya diperoleh ini. Ya, 25 per 12K. Akhirnya K diperoleh. Nilai K adalah 12 per 25. Nah, itu untuk yang B. Nah, silakan nanti dicoba sendiri ya. Untuk kali ini mungkin sampai di sini ya. Nanti lain waktu akan saya sambung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dengan baik dengan adanya keterangan saya dari video ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.